Jadi vaksinnya suruh peternak sendiri yang beli, swasta sendiri yang beli, pemerintah nggak mengadakan. Gitu. Pemerintah nggak mengadakan. Karena kalau kita ngobrol sama beberapa peternak itu mereka juga cerita gara-gara pengalaman ngelihat sapi temennya mati atau tetangganya mati setelah divaksin, mereka jadi takut, akhirnya nggak mau vaksin, pilih ramuan-ramuan lain lah, misalnya bikin jamu gitu. Dari jamu apa itu? Jamu kuat. Gue dapet angka ada 6 juta yang expired. 2024. Oke. 6 juta expired, tidak bisa disuntik, tidak bisa dipakai. Kasus PMK yang terjadi tahun ini, apakah lebih parah daripada 2022? Karena Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng aku Fendri Florentin. Dan saya Hairul Anam. Dan aku Retno. Jangan lupa buat subscribe YouTube Tempo.co guys. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik Tempo.co. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Betul. Iya. Jelasin apa kita hari ini? Hari ini kita akan bahas soal wabah, tapi bukan wabah yang menyerang manusia seperti COVID atau HMPV yang terbaru, tapi wabah yang sedang menyerang hewan ternak, para peternak ini. Wabah pada sapi, penyakit mulut dan kuku. Dan ruminansia. Ya, tapi kayaknya ini masih agak debatable nih Mbak, apakah udah bisa disebut wabah atau gimana ini? Nah soalnya sebetulnya ya jumlah kejadian PMK sebetulnya sudah meningkat ya sejak November tahun lalu ya. Akhir November tahun lalu sampai kemudian ini ada beberapa upaya pemerintah ya, Kementerian Pertanian untuk melakukan vaksinasi di beberapa daerah sampai terakhir kemarin Wakil Menteri Pertanian nih Pak Sudaryono bilang minta bantuan kepada peternak terutama yang besar-besar ya peternak-peternak besar, peternak-peternak mandiri untuk vaksinasi sendiri atau vaksinasi mandiri. Kayak dulu tuh vaksinasi mandiri atau apa? Vaksin mandiri kayak vaksin gotong royong kali ya dulu ya kalau di manusia pas kena COVID ya. Iya, jadi vaksinnya suruh peternak sendiri yang beli, swasta sendiri yang beli, pemerintah nggak mengadakan. Gitu. Pemerintah nggak mengadakan karena ternyata duitnya terbatas, hanya 4 juta dosis yang disiapkan oleh pemerintah. 4 juta, padahal 4 juta populasi kita 15 juta. Itu dia. Gimana nih? Jadi ceritanya gimana nih Mbak? Ini kayaknya kan sebetulnya kita udah pernah ini ya, kemarin sempat wabah PMK. Dulu pernah, tahun 2022. Dan kemudian ada jutaan vaksin yang diimpor sampai itu ya. Ada hibah juga, vaksinasi di mana-mana gitu kan. Sebentar dulu, sebelum kita bahas soal vaksin, ya kita perjelas dulu tentang bagaimana awal mula merebaknya virus ini gitu. Ada yang menduga bahwa ini adalah virus baru gitu, dibawa dari mana atau masuk dari mana gitu. Karena mungkin sebelumnya udah ada vaksinasi. Betul, dianggap waktu itu udah selesai sehingga kok tiba-tiba merebak lagi nih gitu. Nah, menurut kalangan veteriner nih, komunitas para dokter hewan ya, mereka menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah masih persoalan yang lama yang tidak tuntas gitu. Kenapa? Indikasinya adalah bahwa jenis virusnya sama, yaitu tipe O. Tipe O itu varian virus yang ada di PMK di Indonesia gitu. Virusnya sama, artinya ya masih problem di masa lalu, problem di tahun 2022 yang tidak selesai penanganannya gitu. Padahal pada saat itu seperti yang lu bilang tadi, vaksinnya banyak kan, pasokan vaksin banyak, kita dapat bantuan dari Australia, dari Brasil segala macam. Cuma kenapa itu tidak bisa menyelesaikan kasus yang lama gitu kan. Waktu itu gue dapat cerita nih dari beberapa dokter hewan gitu ya, bahwa pada saat itu pasokan vaksin banyak, tapi tenaga medisnya nih yang kurang gitu. Jadi dengan populasi sapi kita per 2023 itu 15 juta. Kalau ini sensus BPS, kalau sebelumnya di 2018 sensus 2018 itu ada 18 juta. Bayangkan dengan populasi yang sebanyak itu berapa medis yang harus disediakan gitu. Tapi sebelum jauh balik ke yang lalu ya, bisa dijelaskan nggak seberapa parah kasus PMK yang
terjadi tahun ini? Apakah lebih parah daripada 2022 karena atau belum terlalu parah dibanding 2022? Karena ada beberapa laporan misalnya ada seluruh pasar hewan di Seragen misalnya di Jawa Tengah ya, itu ditutup dari tanggal 16 Januari sampai akhir Januari ini untuk menangkal mencegah penyebaran wabah PMK. Di daerah-daerah lain juga demikian. Nah, seberapa parah yang tahun ini? Sebenarnya bahwa penutupan pasar hewan, penutupan lalu lintas itu sudah dilakukan sejak ketika wabah itu, tidak lama setelah wabah itu muncul ya. Begitu merebak langsung memang harus ada sekat-sekat, ada lockdown lah istilahnya dulu kalau di COVID gitu ya. Bahkan ternak dari sentra yang bisa dikatakan hijau gitu, itu pun nggak bisa masuk ke sini gitu karena semua ditutup gitu. Tapi apakah sekarang kondisinya lebih ringan dibanding dulu? Belum tentu juga, karena bahwa data pemerintah di 2022 itu kasus yang muncul lebih dari 27.000 kasus. Nah sekarang memang datanya baru 5.000-an, 5.000 lebih. Cuma ada dugaan bahwa banyak yang tidak melapor, baik itu peternaknya maupun dinas peternakannya nggak melapor, sehingga data yang 5.000 ini masih dipertanyakan juga gitu. Tapi ini tidak bisa menjadi parameter bahwa karena kasusnya cuma 5.000 maka kita bersantai-santai, nggak bisa seperti juga, karena jenis virus ini yang paling cepat menyebar, menular gitu, sehingga memang harus pencegahannya itu segera dan kontinu gitu. Penyebarannya soalnya kalau untuk virus PMK lewat udara, bisa lewat Nah, udara. betul, Makanya lewat dia udara. cepet banget, harus ada sekat-sekat dan penanganannya harus Lewat cepat. manusia juga. Betul. Kalau kita datang pakai baju ini ke kandang sapi misalnya, itu kalau kita mau Nempel pergi di ke sini. kandang lain harus ganti baju, mandi dulu, bersihin dulu supaya virusnya nggak nyebar. Iya. Itu di daerah mana aja sekarang penyebarannya? Di semua sentra. Kemarin aku wawancara dengan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ya, PDHI. Itu dia menyatakan hampir semua, bahkan semua sentra sapi itu sudah terkena sebenarnya. Cuman angka persisnya memang belum ada, banyak yang belum melaporkan gitu. Jadi mulai dari NTB, NTT sampai ke barat itu, Lampung, Sumatera itu sebenarnya udah kena gitu. Tapi yang utama kan Jawa tuh merah semua gitu. Gitu, Kalimantan termasuk, Sulawesi juga gitu. Tapi karena sebelumnya kita udah pernah ngalamin PMK, maksudnya peternak udah pernah ngalamin lihat sapinya atau kerbaunya kena virus, harusnya mereka udah tahu nggak sih caranya mencegah lah at least, supaya kalau satu udah kena yang lainnya nggak kena juga. Itu penanganan seperti itu apakah sudah berlaku atau justru nggak belajar akhirnya malah menyebar makin besar? Ya, bahwa sudah ada edukasi ya dulu dari dinas peternakan mungkin kepada peternak bagaimana menangani penanganan jangka pendek terhadap sapi kalau udah ada muncul tanda-tanda itu sudah ada di peternak pengetahuan tentang itu, tapi pasti ketika menghadapi kayak gini panik kan pasti ada lah ya gitu. Apalagi penyakit ini kan pada intinya kan menyerang ini ya, bagi sapi-sapi atau ternak-ternak yang tidak mendapatkan vaksin. Makanya walaupun jumlahnya tadi masih sedikit dibanding dengan kasus 2022, tetapi data Kementerian Pertanian sendiri loh yang bilang bahwasanya jumlahnya baik itu yang sakit, kemudian yang dipotong paksa atau yang mati itu cukup banyak. Misalnya dari situasi PMK dari 28 Desember 2024 sampai dengan 21 Januari 2025 itu yang terdeteksi sakit PMK itu 27.800. Gitu. Yang dipotong paksa itu 387. Kemudian yang mati itu 841 ekor ya tentu saja ya. Nah ini laporan dari 18 provinsi yang terdiri dari 123 kabupaten dan kota, kemudian di 981 kecamatan dan 2.900 desa, gitu. Nah, kemudian cuman kan ini ya ada sebagian kejadian, sebagian kasus terutama juga kalau kita ngelihat yang di 2022 ada beberapa kasus yang menyebut beberapa kematian justru terjadi ketika
sapi itu, ternak itu divaksin pada saat dia sudah Sakit. terjangkit, sudah sakit dan agak parah. Dan ini juga terjadi juga kan ketika kita punya pengalaman di pandemi COVID yang lalu. Ada orang-orang yang sakit yang sudah terpapar COVID kemudian divaksin malah bablas. Sama sapi juga demikian gitu. Nah, makanya memang ya banyak peternak kita udah punya pengalaman menghadapi penyakit PMK ini. Tapi ketika sapinya belum mendapatkan vaksin, ya nanti ya agak percuma sebetulnya pengalaman untuk menghadapi PMK tapi tanpa dibantu oleh vaksinasi tersebut. Karena kalau kita ngobrol sama beberapa peternak itu mereka juga cerita gara-gara pengalaman ngelihat sapi temennya mati atau tetangganya mati setelah divaksin, mereka jadi takut, akhirnya nggak mau vaksin, pilih ramuan-ramuan lain lah, misalnya bikin jamu gitu. Jamu apa itu? Jamu kuat. Karena buat meningkatkan imunnya sapinya mereka supaya kayak kita dikasih telur misalnya, kunyit, STMJ, obat. Kalau obat mungkin masih ada antibiotiknya. Dasar hukum ya, penelitiannya lah ya. Dikasih obat penurun panas misalnya karena gejalanya itu. Tapi yang lain juga mereka melakukan, akhirnya udah deh dikasih jamu aja karena tadi khawatir kalau dikasih vaksin jangan-jangan sampai aku mati, karena buat beberapa peternak sapi itu tabungannya mereka. Betul. Yeah. Di kita itu dari sekian banyak petani kebanyakan mereka cuma punya 1 sampai 3 ekor sapi, dan buat mereka itu tabungan istilahnya. Ketika satu mati ya berarti tabungannya hilang, makanya daripada takut divaksin milih pakai jamu. Makanya itu tadi angka pemotongan tinggi kan, itu kan potong paksa. Ketika daripada mereka rugi nanti ya sapinya mati, lebih baik udah potong aja. Dan biasanya RPH rumah potong hewan tuh nawar udah suka-suka aja itu tuh. kasihan betul tuh. Iya, kemarin ada yang cerita juga peternak, mereka biasanya jual sapi karena sekarang bukan demandnya masih belum tinggi ya, sekitar 20 juta per ekor. Terus kemarin karena ada wabah ini ditawar 13 deh dilepas katanya. Itu ada kan yang ditawar 3 juta. itu dia, ini lebih parah lagi 3 juta. Masih ada hati yang satu lagi berarti. Kalau yang Fabah yang dulu itu pemerintah memberikan semacam asuransi lah, kompensasi untuk peternak yang sapinya mati gitu, berapa juta gitu. Nah sekarang nggak ada, makanya ini yang semakin membuat peternak jadi khawatir gitu, sehingga daripada mati ya udah jual aja berapapun penawarannya gitu. Tapi ini kompensasi juga pada komplain sebenarnya. Nggak cair. Kompensasi hanya diberikan untuk ternak yang mati di zona hijau, Mbak. Oh, oke. Kalau di luar zona hijau tuh nggak diganti sama pemerintah, jadi tetap rugi. Zona hijau itu maksudnya gimana? Tadi yang tingkat sebaran virus PMK-nya itu kan ada batasannya ya, dia masuk zona hijau atau zona merah. Misalnya kasusnya ada sedikit, indikatornya, yang kasusnya sedikit itu masuk dia zona hijau. Kalau sudah banyak zona merah misalnya kayak tadi. Kalau dia matinya di zona hijau baru oleh pemerintah diganti rugi per ekor berapa gitu. Tapi di zona merah nggak ada sama sekali. Itu dia yang bikin. Iya. Nah ini kalau balik lagi ke datanya Kementan terbaru ya, per 21 Januari 2025 ini distribusi kejadian PMK yang cukup tinggi, yang paling tinggi itu terutama di tadi yang Mbak Retno sebutkan tadi, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ada Banten, di Aceh, di Jawa Barat juga cukup tinggi, di Sulawesi. Nah 10 provinsi tertinggi nih, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kemudian Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Bengkulu dan Aceh. Ini yang tinggi-tinggi ini. Itu. Nah, dari kejadian penularan tersebut sudah ada pengobatan untuk 15.800 ekor diobati itu. Jadi biasanya kalau ketika sapi-sapi ini mengalami kena PMK itu kan harus diobati dulu, baru setelah terlihat sembuh baru disuntik, divaksin. Kemudian disinfeksi itu di 1014 lokasi, dan vaksinasi di sudah jalan ini 97.000 dosis. Tapi kalau kita ngelihat populasi, balik lagi Mbak ya, populasi semua yang itu masih jauh ini ya sebetulnya ya. Makanya kemarin muncul tuh Wamentan bilang tolong dong untuk peternak-peternak swasta, peternak-peternak yang besar-besar untuk vaksinasi mandiri, secara mandiri, jangan mengandalkan pemerintah. Tapi sebenarnya gue udah wawancara juga dengan perusahaan lah, para pemain feedlot ya. Feedlot itu memang sejak dulu mereka tidak pernah mengandalkan pemerintah.
feedlot itu dia mengadakan sendiri vaksinnya. Jadi biasanya mekanismenya mereka mendatangkan nih impor dari Australia misalnya. Begitu tiba di sini masuk ke karantina itu divaksin. Dan itu mereka pengadaan sendiri, nggak pernah mengandalkan pemerintah gitu. Kemudian masuk ke peternakannya dia, budidaya, pembesaran gitu kan. Udah gitu dijual udah. Jadi cuma sekitar 4 bulan sapi itu ada di kandangnya dia gitu. Dalam kasus sekarang mereka juga seperti itu, mengadakan sendiri gitu. Persoalannya feedlot itu kan porsinya cuma berapa persen? Sekitar 30-an% dari total populasi kita gitu. Yang banyak di peternak-peternak individual kembali lagi gitu ya, peternak-peternak kecil ya. Nasib peternak sapinya. rakyat ini kan, peternakan rakyat ini bagaimana ketika pemerintah melepaskan dalam tanda kutip ya vaksin, diminta untuk vaksin mandiri gitu. Sementara mayoritas adalah peternak rakyat gitu. Iya. Nah, gue dapat info ternyata di 2023 dan 2024 setelah wabah di 2022 itu ada banyak stok vaksin sebetulnya yang di tahun 2022 itu diimpor, dan juga ada banyak hibah dari Australia dan negara lain. Tetapi jutaan dosis itu tidak terpakai dengan optimal, gitu, sehingga nyaris mungkin di 2024 bahkan tidak ada vaksinasi dari pemerintah ke peternak-peternak rakyat ini. Nah, ini kemudian yang gue cerita tadi. Nah, ini gimana? Kenapa nggak ada vaksinasi padahal stok vaksin Stoknya banyak. Nah. Ya. Karena waktu itu kekurangan tenaga medis. Jadi sampai gue dapat cerita tuh sampai melibatkan TNI untuk dilatih nyuntik gitu ya, untuk turun ke peternak-peternak rakyat gitu nyuntik gitu. Itu bisa dilakukan saat budgetnya masih ada. Jadi waktu itu kan statusnya ada status pandemi gitu. Sehingga daerah-daerah Pemda bisa menggunakan dana darurat Wabah PMK waktu itu ya. Darurat ada wabah PMK gitu. Begitu status itu dicabut, dinyatakan bukan pandemi lagi, endemi ya istilahnya, endemi, kan dana darurat ini nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa mengeluarkan begitu saja kan. Dana darurat memang harus dikeluarkan ketika kondisi darurat gitu. Akhirnya nggak ada budget untuk operasional. Ya berhentilah penyuntikan penyuntikan vaksin ini gitu, sehingga yang terjadi stoknya masih banyak tapi bukan tidak terdistribusi tapi tidak bisa tersuntikkan gitu, karena tenaga medisnya nggak ada biaya operasional untuk jalan gitu. Itu sayang sekali. Sampai bahkan di 2024 itu gue dapet angka ada 6 juta yang expired. 2024. Oke. 6 juta expired, tidak bisa disuntik, tidak bisa dipakai. Dikali harganya sekitar 20.000 ke atas tuh. Juta. Itu salah satu kerugian. Iya. Karena gue sempat baca juga di laporan hasil pemeriksaan ya Badan Pemeriksa Keuangan soal BPK. pengadaan vaksin PMK di 2022 itu. Jadi di 2022 itu ada pengadaan vaksin sebanyak sebanyak 46 juta dosis. 46 juta dosis impor. Ini kan waktu itu darurat wabah, terus kemudian dibutuhkan dosis vaksin PMK secara cepat dalam jumlah besar. Hitungannya kenapa kemudian muncul 46 juta, karena hitungannya 2 dosis per 1 ekor gitu kan. Jadi waktu itu sekitar laporannya ada 17 juta ekor populasi sapi ya. Nah, itu kemudian dikalikan 2, terus ada tambahan lagi buat booster. Jadilah yang diimpor waktu itu 46 juta. Dengan proses penunjukan waktu itu ada mungkin tidak sampai 10 perusahaan, 8 perusahaan yang dapat kontrak pengadaan impor itu. Waktu itu diatur oleh pemerintah karena dia penunjukan, jadi dibatasi margin mereka itu sekitar maksimal 15%. Nah, ini kemudian yang bermasalah. Pertama, dari temuan audit BPK itu ada kelebihan biaya sekitar 49 miliar dari itu bukan dari semua kontrak ya, baru dari sebagian yang diperiksa oleh BPK itu. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan yang mengklaim misalnya biaya biaya bank garansi, biaya survei, biaya sewa
sewa kantor dan lain-lain itu dimasukkan sebagai komponen biaya pengadaan vaksin. Nah, terus kemudian ketika diperiksa oleh BPK ternyata ini harusnya nggak boleh, ini harusnya nggak bisa dimasukkan. Tetap ada beberapa dispute waktu itu antara BPK sebagai pemeriksa dengan perusahaan yang diperiksa. Nah, salah satu perusahaan yang dapat kontrak impor pengadaan vaksin ini adalah Biotis Prima Agresindo. Dia dapatnya yang dari yang diperiksa oleh BPK ya, itu 140 miliar kontraknya. Dari pemeriksaan BPK ada kelebihan sekitar 30 miliar. Nah, tapi kemudian oleh Biotis mereka menolak koreksi harga BPK karena dianggap semua biaya yang sudah dibebankan oleh Biotis itu memang wajar dan itu memang harus dibebankan dalam pengadaan vaksin gitu. Jadi bukan hanya soal harga vaksinnya, tapi juga ada bank garansinya, ada overhead dan lain-lain gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih misalnya, nah ini yang pernah kita tulis nih, pernah teman-teman investigasi tulis. Jadi waktu itu kan PT Hakikat Alam Indonesia ini dia juga dapat kontrak pengadaan impor vaksin gitu. Nah di hasil pemeriksaan BPK dia ada kelebihan, dianggap kelebihan biayanya itu 136 juta itu dari travel allowance gitu. Nah terus kemudian setelah dikonfirmasi ke Hakikat Alam, perusahaan ini bilang mereka setuju dengan biaya yang dikoreksi oleh BPK tersebut. Jadi pengen mengembalikan. Nah Hakikat ini salah satu perusahaan yang waktu itu di 2022 ya teman-teman investigasi mengungkap ada semacam dugaan masalah dalam pengadaan vaksin impor ini karena harga yang ditawarkan juga sangat tinggi. Terus kemudian juga dia juga bukan perusahaan yang bahkan mungkin baru ya berdiri dan tidak punya pengalaman sama sekali dalam hal baik itu bisnis vaksin dan lain-lain. Jadi ya perusahaan yang tiba-tiba muncul aja yang kemudian dapat kontrak impor itu. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Nah, nyambung tadi yang ke Mbak Retno itu, kemudian di akhir 2022 ketika proses pengadaan ini sudah selesai, ada dari 46 juta pengadaan vaksin, sisa itu 37 juta dosis. Itu belum kepakai 2022. Akhirnya tadi dikejar untuk dihabiskan di 2023 dan 2024. Tetapi seperti tadi Mbak Retno sampaikan, nah ini juga masuk ketika makin jelas kebijakannya ketika Amran mulai jadi Menteri Pertanian. Jadi waktu itu ketika Amran Sulaiman menjadi menteri di akhir 2023 ya, itu ada refocusing anggaran. Jadi Kementerian Pertanian fokus untuk anggaran untuk mendorong swasembada pangan dan lain sebagainya, sehingga untuk vaksinasi ini jadi berkurang, sehingga vaksin yang sudah ada itu sisa 37 juta, sisa puluhan juta dosis itu kemudian ya udah dipasrahkan ke tadi didistribusikan ke Pemda, dinas-dinas pertanian yang ada di pemerintah daerah, di provinsi, dipasrahin, udah ini ada vaksin, lu silakan suntikin ke peternak-peternak. Nah itu. Nah masalahnya adalah tidak ada anggaran penyuntikan, anggaran vaksinasi yang turun dari pusat ke pemerintah daerah. Nah ini kemudian ya udah sehingga nggak ada dokter hewan yang datang ke tempat-tempat kandang gitu lah ya. Jadi vaksinnya ada, tapi proses vaksinasinya yang nggak ada, sama aja kan? Sama aja tetap. Tapi itu bicara soal vaksinnya, apa sih risikonya kalau sekarang kita nggak bisa cepat-cepat melaksanakan tadi vaksinasi segera di tengah kenaikan kasus ini? Idul Adha misalnya, apakah stok kita masih akan aman kalau tidak dilakukan segera? Iya tadi seperti yang gue sebut tadi ya, bahwa ini termasuk penyakit yang penularan cepat gitu, virus karena lewat udara bisa kemana-mana gitu, sehingga gampang menular lah. Walaupun sebenarnya peternak juga sudah tahu penanganan dini bahwa yang sehat harus dipisahin, yang sakit harus segera diobati gitu. Tapi kalau ini dibiarkan tidak segera ada vaksin yang massal gitu, ini bisa merebak lebih luas lagi gitu. Yang tadinya sehat juga bisa ketularan juga gitu. Sehingga dampaknya at least bisa mati atau bisa dipotong dini, dipaksa potong gitu. Sehingga
populasi makin turun pasti dampaknya nanti di ketika kebutuhan kita meningkat gitu ya, apalagi beberapa bulan lagi kita akan memasuki Bulan Ramadan, Lebaran sampai Idul Adha yang kebutuhannya itu pasti tinggi gitu ya, itu pasti ada problem muncul di beberapa bulan ke depan gitu. Tapi kan pemerintah ada rencana mau impor sapi nih. Ini kita udah beberapa kali bahas juga, dijelasin dong. Mau impor sapi, bukankah itu bisa jadi solusi dari sapi yang mati atau dipotong paksa tadi? Ada solusi, ada risiko juga. Solusinya kalau sapi yang diimpor itu berasal dari negara atau zona yang sudah bebas penyakit mulut dan kuku, misalnya dari Australia gitu kan. Tapi jadi bermasalah, jadi berisiko kalau yang diimpor sapinya dari negara-negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Jadi bukannya nambah populasi, tapi nambah masalah, nambah penyakit. apalagi kayak misalnya Brazil itu kan tipenya tipe A, kita tipe O. Seandainya ini ada jenis virusnya ya, maksudnya. Jenis virusnya mereka di sana yang merebak di sana itu tipe A, kita di sini tipe O. Kalau sampai kejangkit, kita tipe O aja belum bisa menyelesaikan gitu, nambah lagi tipe baru itu udah satu rantai pekerjaan lagi gitu. Iya. Walaupun sebagian juga beberapa negara bagian ini ya, sapi-sapi dari beberapa negara bagian di Brasil itu sebetulnya sudah bebas PMK tanpa vaksin, tapi ada juga yang bebas PMK dengan vaksin. Ya, jadi nanti tinggal seberapa transparan risiko penilaiannya pemerintah terhadap sapi-sapi yang akan mereka impor. Kalau dari Australia sih ya karena sudah bebas PMK, jadi oke. Tapi kalau dari negara-negara lain, apalagi misalnya India gitu, nah tapi itu dari para pengusaha sendiri swasta yang diminta mendatangkan, itu mereka juga masih wait and see dulu dengan kondisi PMK di sini ya, perkembangannya akan gimana, apakah akan menurun atau justru makin naik gitu. Kalau naik mereka juga masih khawatir untuk mendatangkan gitu. Kayak misalnya ada ya yang mau memasukkan dengan kan pemerintah sudah menetapkan beberapa titik sebagai karantina. Ada yang mau memasukkan nanti kalau masuk ini sapi sehat bukannya dibudidayakan gemuk dapat margin, malah ketularan mati semua, malah lebih repot lagi gitu. Jadi sampai hari ini mereka masih wait and see kebanyakan. Belum ada yang confirm sudah order dan akan tiba pada tanggal berapa, itu belum ada gitu. Tapi secara aturan kita sudah boleh mengimpor dari wilayah PMK atau masih harus ambil dari wilayah yang bebas PMK? Sedang ada proses revisi peraturan pemerintah yang membuka keran impor sapi dari negara-negara atau zona yang belum bebas PMK. Revisi PP 4 ya. Nah, ini yang kabarnya ngusulin Panglima Pangan ya. Yang ngusulin Menteri Pertanian untuk ya. menambah sumber sapi indukan dan sumber sapi perah untuk menambah populasi di dalam negeri gitu. Cuman ini belum keluar nih PP-nya nih. Kabarnya sih sudah diteken sama Presiden. Gue dengar udah selesai harmonisasi. Harmonisasi sudah, tinggal diteken. Kabarnya udah diteken, tapi nggak tahu nih belum terbit juga nih. Atau mungkin gara-gara PMK ini meledak jadi ketahan lagi nih. Itu tuh, ini hasil harmonisasi ya. Yang menarik adalah Kementan tuh memberikan semacam toleransi atau apa istilahnya ya namanya, relaksasi supaya itu bisa masuk gitu ya. Maksudnya barang-barang produk-produk ternak dari wilayah sapi dan produk sapi. Jadi sapi bakalan dan sapi perah ya. Sapi perah itu dia bisa masuk dari daerah yang belum sepenuhnya bebas PMK dalam hal tertentu gitu. Ininya kalimatnya dalam hal tertentu. Nah, dalam hal tertentu itu apa? Disebutkan di situ bahwa bila misalnya terjadi bencana, bila stok kita berkurang, kita butuh penambahan populasi untuk alasan stabilisasi harga, stabilisasi pasokan, itu dianggap sebagai kondisi. Kondisi faktor yang bisa membuat kita bisa impor di negara-negara yang belum bebas PMK. Ya. Masuk nih barang berarti. Masuk nih. Maksudnya apa? Sapinya masuk nih berarti. Ini momentumnya pas banget berarti sekarang kan. Lagi ada penyakit, ada resiko kita kekurangan populasi.
cocok. Ya. Tapi masih belum ada ya, kita Ya, tunggu. Jadi Bapak Amran. yang hari ini tapi- tuh, yang hari itu yang kasihan itu adalah peternak. Karena apa namanya ya tentu ternak mereka sakit, nah itu nanti mati atau dipaksa dipotong ya. Beberapa bulan kemudian ketika ini nggak ada perubahan, yang akan terdampak adalah konsumen. Karena suplai daging tentu menurun gitu kan. Sehingga nanti harganya akan naik gitu. Nah itu ini Berpotensi naik. berpotensi naik. Jadi kira-kira kalau nggak ada antisipasi, misalnya vaksinasi dan pengobatan yang menyeluruh gitu ya, yang bisa menjangkau mungkin sampai ke sebagian besar populasi, ya bisa jadi nanti kejadian 2022 bisa berulang ini. Ya, jadi memang PMK ini harus ada penanganan kontinu paling tidak dalam 5 tahun. Jadi dia harus disuntik vaksin, ini yang sehat ya, yang sakit disembuhkan dulu, yang sehat disuntik vaksin secara berkala tiap semester. Jadi setahun 2 kali disuntik. Iya. Tahun berikutnya dua kali lagi sampai 5 tahun. Ketika sudah nggak ada kasus lagi, baru kita bisa melapor kepada badan ini dunia ya, Badan ini ya, Badan Kesehatan Hewan Dunia. Bahwa Indonesia nanti mereka akan mengecek bahwa Indonesia sudah Iya. bisa dinyatakan free atau tidak Iya. gitu. Kalau yang kayak peternak-peternak yang feedlotter itu rasanya nggak masalah ya Nggak mereka masalah. untuk mengakses vaksin ya, karena kebutuhan Iya. mereka sendiri. Yang penting ketersediaannya ada. Sementara untuk yang peternak-peternak mandiri sebetulnya mereka juga, gua juga ngobrol dengan beberapa peternak yang ada di Bogor itu, peternak sapi, dia bilang sebetulnya nggak masalah gua beli vaksin sendiri dengan harga yang hari ini itu kata dia harganya sudah naik berkali-kali lipat dari sebelumnya 400.000 untuk 25 ekor. Oke. Suntik itu jadi sekarang 900.000. Wah, 2 kali lipat lebih. Udah hampir 2 kali lipat itu. Sebetulnya bagi dia nggak masalah selama dia bisa beli dengan leluasa. Cuman masalahnya adalah dengan informasi dari beberapa peternak juga bilang peternak akan leluasa mengakses vaksin kalau mereka tergabung dengan asosiasi manapun itu. Gitu. Tapi kalau dia nggak tergabung dengan asosiasi, ya sudah, dia harus mencari jalur-jalur sendiri atau dengan sabar menunggu pasokan vaksin dari pemerintah. Gitu. Mungkin karena belinya harus dalam kapasitas Iya. besar ya. Nah terus gimana nih nasibnya peternak? Karena kan tadi dosis yang disediakan cuma 4 juta vaksinnya, sementara populasinya besar. 4 juta itu aja barangnya belum ada. Baru Sedang dalam proses, Dalam sebagian proses. udah ada. Gitu. Kabarnya baru 400.000 yang tersedia, itu pun yang sudah tersuntikkan baru sekitar 70 ribuan ya. 97.000 ya. 97.000. Jadi masih jauh perjalanan gitu. Kenapa nggak ada anggarannya? Padahal Kementerian Pertanian tahun ini anggarannya 29 triliun. Dari tahun lalu 15 triliun naik jadi 29 triliun. Kemana sebagian besar? 23 triliun untuk mengejar swasembada pangan yang sebagian besar beras. Hanya beras. Cek ke Fokus sawah. di Ya, beras. iya. Sisa 6 triliun itu buat rebutan yang lain tuh. Termasuk mungkin juga dengan pengadaan vaksin ini. Gitu. Nah, anggaran untuk Dirjen Peternakan sendiri nggak sampai 1 triliun. Itu yang akhirnya banyak kalangan yang menilai bagaimana tata kelola sektor peternakan di pemerintah ini, pemerintahan Prabowo dan terutama kementeriannya Amran Sulaiman ini, bagaimana menata kelola sektor peternakan gitu. Karena tidak mendapatkan budget yang layak gitu ya, dengan anggaran nggak nyampe 1 triliun, pas kena wabah lagi ya semakin apes lah. Ngejar swasembada pangan, tapi yang sudah ada, ternak yang sudah ada nggak dijagain gitu. Tapi tadi kan sudah dibilang untuk vaksin mandiri gitu, biar cepet gitu. Jadi jangan ngandelin pemerintah. Mandiri, yang mampu mandiri kan perusahaan-perusahaan, Iya. feedlot, yang rakyat ini nggak ada yang ngejagain nasibnya gimana. Mandiri. Tapi kan mandiri juga tadi, tenaga medisnya ada apa enggak? Mandiri. Oke. Ya, udah. Soal tenaga medis, kabarnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan akan diturunkan, dikerahkan. Tinggal vaksinnya ada apa enggak sekarang. Oke, jadi dua masalahnya ya, vaksinnya ada apa enggak, tenaga medisnya apa enggak, ada apa enggak? Terutama sebenarnya budget ya, budget, karena kalau dulu dengan status pandemi wabah itu
daerah bisa menggunakan dana darurat, sekarang nggak bisa gitu. Jadi semua bergantung pada pusat. Yang kalau pusat nggak, tadi kan Dirjen Peternakan aja anggarannya nggak sampai 1 T gitu ya. Jadi kalau semua bergantung ke pusat untuk mengucurkan ke daerah gitu nggak akan jalan gitu. Udah mandiri udah. Mandiri ya. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.